Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrafi Fadilah dengan NIM 222111124 dari kelas HES 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi hukum dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir, yaitu pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14. Baik, masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian dari sosiologi. Pengertian sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formil maupun material, baik statis maupun dinamis, menurut Mayer Pollack. Terus, yang kedua itu ada hukum. Hukum itu adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Terus yang ketiga itu ada pengertian dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu adalah membahas pengaruh timbal balik antara perbuatan hukum dan masyarakat, yaitu pengaruh hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum menurut Surjono Sukanto. Terus yang keempat itu ada pengertian sosiologi hukum Islam. Apa sih pengertian sosiologi hukum Islam? Sosiologi hukum Islam itu adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Terus yang kelima itu ada objek dari sosiologi. Nah, objek dari sosiologi itu ada dua. Yang pertama ada objek material, yang kedua ada objek formal. Objek material itu adalah kehidupan sosial, gejala-gejala dan proses hubungan antara manusia dengan yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Terus ada objek formal. Objek formal itu ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu hukum dan kenyataan masyarakat. Yang pertama itu ada perubahan sosial, yaitu segala perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok masyarakat menurut Selo Sumerjan. Terus yang kedua itu ada karakteristik hukum Islam. Itu ada 4 poin. Yang pertama ada penerapan hukum bersifat universal. Yang kedua menetapkan hukum bersifat realitas. Yang ketiga menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahasan pertimbangan. Yang keempat sanksinya didapatkan di dunia dan di akhirat. Terus yang ketiga ada teori perubahan sosial. Yang pertama ada teori Max Weber. Yang kedua ada teori Emil Durkheim. Yang ketiga ada teori Arnold M. Ross. Terus ada yang keempat itu teori Arnold M. Ross, itu teori perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Perubahan hukum dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adanya akumulasi progresif yang dari penemuan-penemuan di bidang teknologi. Yang kedua adanya kontak atau konflik antara kehidupan bermasyarakat dan adanya gerakan sosial. Hukum lebih merupakan akibat-akibat dari faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Terus yang kelima itu ada 3 unsur konsep perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku. Yang kedua perubahan pola interaksi sosial. Terus yang ketiga ada perubahan sistem nilai norma dari masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu materi yang ketiga tentang yuridis empiris dan yuridis normatif. Yang pertama itu ada yuridis empiris, yaitu merupakan penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk mengkaji implementasi aturan hukum dalam masyarakat atau law in action. Fokus utamanya itu mencakup efektivitas hukum, yang kedua kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang ketiga peran institusi hukum dalam penegakan hukum, terus yang terakhir pengaruh timbal balik antara masyarakat, sosial, dan aturan hukum. Terus yang kedua metode pendekatan yang digunakan meliputi ada 3. Yang pertama pendekatan sosiologis, yaitu memahami interaksi norma hukum dalam masyarakat. Yang kedua pendekatan antropologis, yaitu mengkaji penyelesaian sengketa dari aspek asal-usul sosial budaya. Terus yang ketiga ada pendekatan psikologis, yaitu menyoroti aspek kejiwaan masyarakat dalam kepatuhan hukum. Terus yang ketiga ada yuridis normatif, yaitu penelitian ini menelaah kaidah, norma, dan aturan hukum berdasarkan studi pustaka atau law in book. Fokus utamanya itu meliputi yang pertama norma dasar dan asas hukum, yang kedua peraturan perundang-undangan, terus yang ketiga dokumen hukum formal seperti kontrak atau putusan pengadilan. Metode pendekatan utamanya itu bersifat doktrinal dengan analisis terhadap teori hukum dan regulasi tertulis. Selanjutnya materi yang keempat yaitu masa pemikiran hukum positivism. Yang pertama, positivisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang menekankan pemisahan tegas antara hukum dan moral atau Dasein dan Dasolen.
aliran ini menganggungkan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum dengan prinsip bahwa tidak ada hukum di luar hukum positif. Yang kedua, itu ada jenis positivisme hukum. Yang pertama itu ada hukum positif analitis yang dipelopori oleh John Austin. Terus yang kedua ada hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Terus yang ketiga ada prinsip utama positivisme hukum. Yang pertama, hukum identik dengan undang-undang. Yang kedua, tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral. Yang ketiga, hukum adalah ciptaan para ahli hukum. Yang terakhir, penafsiran hukum hanya berdasarkan undang-undang tanpa melibatkan norma sosial atau politik. Terus selanjutnya, kelebihan pemikiran hukum positivism. Yang pertama, menciptakan tatanan masyarakat yang teratur. Yang kedua, menjamin kepastian hukum. Terus yang ketiga, menjamin keadilan secara hukum. Terus kelemahannya, yang pertama, sulit mencapai keadilan sosial. Terus sistem hukum yang tertutup rentan terhadap pengaruh kekuasaan politik. Terus yang terakhir, kurang fleksibel terhadap dinamika masyarakat. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu mazhab pemikiran hukum atau sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence adalah aliran filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum yang baik harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Aliran ini memisahkan antara hukum positif atau the positive law dari hukum yang hidup dan melihat hukum sebagai bagian dari norma sosial yang mencerminkan nilai masyarakat. Terus yang kedua ada prinsip utama. Prinsip utama itu ada dua. Yang pertama, hukum efektif jika selaras dengan nilai sosial masyarakat. Terus yang kedua, hukum berfungsi memenuhi kebutuhan sosial, dan tugas ilmu hukum adalah mengembangkan kerangka hukum yang sesuai dengan kebutuhan ini. Tokoh pentingnya ada dua, itu ada Augen Ehrlich, terus yang kedua ada Roscoe Pound. Selanjutnya, perbedaan dengan sosiologi hukum. Kalau sociological jurisprudence itu pendekatan hukum ke masyarakat, tapi kalau sosiologi hukum itu pendekatannya dari masyarakat ke hukum. Berikutnya materi yang keenam yaitu mazhab pemikiran hukum living law dan utilitarianism. Yang pertama, sebagai produk budaya, hukum selalu eksis dalam setiap masyarakat. Karenanya hukum tidak diciptakan, namun hukum ditentukan dalam masyarakat atau di living law. Hukum memiliki 3 unsur, yakni yang pertama itu berdaulat, independen, dan merdeka. Yang kedua perintah. Terus yang ketiga ada sanksi hukum. Terus selanjutnya ada karakteristik the living law. Yang pertama bentuk tidak tertulis. Yang kedua sifatnya tidak otonom. Terus yang ketiga bentuk adat, kebiasaan, norma agama, dan lainnya. Terus yang keempat pembentukan yang ditentukan dalam masyarakat. Yang terakhir sanksi tidak wajib ada. Terus selanjutnya itu ada utilitarianisme, adalah suatu aliran di dalam filsafat hukum. Aliran ini sebagai suatu aliran yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu teori siklus sejarah Ibnu Khaldun. Masyarakat melalui 4 fase siklus sejarah yang terus berulang. Yang pertama itu ada fase kebangkitan atau al-ibda. Terus yang kedua fase kegemilangan atau azaman at-syakif. Yang ketiga ada fase kemerosotan atau ad-daur. Terus yang terakhir ada fase keruntuhan atau al-had. Terus selanjutnya dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban hidup berpindah-pindah dan hidup secara liar. Terus yang kedua masyarakat perdesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana, mata pencaharian mereka dari pertanian dan peternakan. Terus yang ketiga masyarakat kota. Masyarakat ini menurutnya sebagai masyarakat peradaban, di mana mata pencahariannya dari perdagangan dan perindustrian. Berikutnya materi ke-8 tentang Max Weber dan Herbert Leonard Adolphus Hart. Yang pertama ada pemikiran Weber. Karya Weber dalam sosiologi agama bermulai dari esai, etika Protestan dan semangat kapitalisme, dan berlanjut dengan analisis agama Tiongkok, Konfusianisme dan Taoisme, agama India, sosiologi Hindu dan Buddha, dan Yudaisme kuno. Karyanya tentang agama-agama lain terhenti setelah kematiannya secara mendadak pada tahun 1920, sehingga ia tidak dapat melanjutkan penelitiannya tentang Yudaisme kuno. Dengan penelitian tentang Mazmur Kitab Yakub, Yahudi Talmudi, kekristenan awal, dan Islam. 3 tema utamanya adalah efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi sosial dan pemikiran agama, dan pembedaan karakteristik budaya barat. Terus yang kedua ada karya Hart yang paling terkenal adalah konsep hukum.
yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1961. Gagasan-gagasan terpenting dalam buku ini adalah ada dua. Yang pertama, kritik terhadap teori John Austin bahwa hukum adalah perintah penguasa yang ditopang oleh ancaman kehukuman. Terus yang kedua, pemisahan antara peraturan primer dan sekunder. Peraturan primer mengatur perilaku seperti hukum pidana, sementara peraturan sekunder berurusan dengan metode prosedural hukum untuk menegakkan peraturan primer. Selanjutnya, materi ke-9 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dalam hukum dalam masyarakat. Yang pertama ada kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, terus yang terakhir ada kesadaran hukum masyarakat. Terus yang berikutnya ada efektivitas hukum dan peranan saksi. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas. Yang berikutnya ada syarat kesadaran hukum masyarakat. Yang pertama ada tahu hukum, yang kedua rasa hormat terhadap hukum, yang ketiga paham akan isinya, dan yang terakhir taat tanpa dipaksa. Terus selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Yang pertama ada kaidah hukum, penegakan hukum, fasilitas, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan. Materi selanjutnya yaitu law dan social control. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlunya terbentuknya hukum sebagai social control masyarakat. Diartikan sebagai pengawas oleh hukum terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, social control bertujuan mencapai keselarasan antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga ada supremasi hukum. Terus yang keempat ada fungsi hukum. Nah, fungsi hukum ini terbagi atas dua. Yang pertama, hukum berfungsi sebagai sarana sosial kontrol atau pengendalian sosial. Yang kedua, hukum berfungsi sebagai sarana sosial engineering. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum progresif. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Terus berikutnya gagasan tentang hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Profesor Dr. Sajipto Rahadjo di era tahun 2002. Gagasan tersebut muncul karena adanya keprihatinan terhadap keterpurukan dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja hukum dan pengadilan. Terus yang selanjutnya, wajah hukum di Indonesia dewasa ini dihadapkan pada persoalan yang sangat kompleks dalam proses penegakan hukum. Maka reformasi penegakan hukum merupakan jawaban terhadap bagaimana hukum di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang studi sosiolegal atau studi hukum dan masyarakat. Studi sosiolegal adalah pendekatan interdisipliner untuk menganalisis hukum, fenomena hukum, dan hubungan antara ini dan masyarakat luas. Yang kedua ada esensi sosiolegal studies adalah menjawab dan menjelaskan berbagai persoalan hukum dengan pendekatan teoretik dan metodologis yang interdisiplin, utamanya berkelindan dengan ilmu sosial humaniora. Sosiolegal studies sangat memperkaya perkembangan ilmu hukum baik di ranah teoretikal maupun praktikal. Terus yang terakhir ada melakukan studi secara tekstual, maksudnya sosiolegal studies menganalisis, menjelaskan, dan mengimplikasikan pasal-pasal, peraturan tertulis, dan kebijakan hukum yang diambil terhadap subjek hukum. Audio Jungle.